Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan. Bisa dikukus maupun digoreng ya, jadi multifungsi, namanya tahu sakura. Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya, simak videonya sampai selesai. Siapkan tahu. Di sini aku menggunakan 400 gram tahu ya. Ini aku menggunakan tahu kuning. Kalian bebas aja boleh menggunakan tahu yang putih, kemudian haluskan. Setelah halus, lalu akan aku tambahkan dengan 1 butir telur. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan 1 buah wortel yang sudah aku serut. Lalu juga 1 batang daun bawang yang sudah dicincang. Kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Kalian boleh ya menggunakan bawang putih biasa yang diulek halus. Lalu tambahkan dengan 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh kaldu jamur atau boleh juga dengan MSG ya, 2 sendok teh garam atau sesuai selera ya untuk tingkat keasinannya. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh saus tiram. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, di sini supaya lebih bisa tercampur akan aku aduk dengan menggunakan tangan aja ya. Nah, kemudian akan aku tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu. Ini aku menggunakan yang pro sedang. Kalau mau menggunakan yang pro rendah pun juga nggak apa-apa, bisa. Oke, aduk hingga tercampur rata semuanya. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian akan aku siapkan cetakannya. Di sini bisa menggunakan cetakan muffin ya, yang diolesi dengan menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Kemudian ambil kurang lebih 2 sendok makan, masukkan ke dalamnya, atau kalau tidak ada cetakan muffin boleh menggunakan cetakan plastik. Tapi tetap ya harus dioles terlebih dahulu dengan menggunakan minyak sayur tipis-tipis aja. Aku di sini menggunakan cetakan muffin dari silikon ya, jadi aman, bisa untuk kukus maupun microwave. Kalau tidak ada, gunakan cetakan muffin yang biasa aja, karena kalau menggunakan loyang cetakan muffin yang aluminium foil itu kurang lebar ya pengukusku. Lalu akan aku beri topping sosis. Untuk sosisnya ini 1 sosis dibagi menjadi 4 atau 5, kemudian kerat dan masukkan ke bagian tengahnya. Oke, setelah semuanya selesai dihias dengan sosis seperti ini, lalu akan aku kukus. Di sini untuk mengukusnya waktunya 20 menit aja dengan api yang sedang. Nah, kalau sudah 20 menit, lalu angkat dan tunggu hingga benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari cetakannya. Nah, kalian juga bisa ya untuk mencetaknya menggunakan cetakan seperti ini. Tapi terlebih dahulu harus dioles dengan menggunakan minyak sayur. Setelah dingin, kemudian akan aku keluarkan dari cetakan. Kalau menggunakan cetakan silikon gampang banget ya mengeluarkannya, dan juga bentuknya itu lucu, presisi ya.
Untuk snack tahu sakura ini bisa dijual begini aja, dikukus maupun digoreng. Jadi bisa juga untuk ide jualan frozen food. Jadi setelah dikukus masukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat lalu disimpan di freezer, itu juga bisa. Nah, ini akan aku contohkan ya. Cara pengemasannya, aku letakkan di dalam plastik mika seperti ini. Jadi untuk harga jualnya per satunya bisa dijual 2.000 ya. Atau sesuaikan aja dengan modal awal yang kalian keluarkan dan juga kota kalian masing-masing. Ini hanya gambaran saja. Oke, semuanya akan aku masukkan ke dalam plastik mika seperti ini. Dan jika di freezer atau jadi frozen food itu bisa bertahan lama ya, 1 bulan juga kuat. Nah, nanti juga akan aku berikan contoh yang digoreng. Nah, bentuknya cantik ya. Ini cocok juga untuk snack harian maupun untuk takjil. Oke, kemudian supaya terlihat cantik bisa juga di bagian atasnya diberikan stiker label daripada toko kalian. Seperti ini. Nah, sekarang aku akan contohkan yang digoreng ya. Jadi sebelum digoreng itu baluri dengan putih telur seperti ini. Lalu goreng di minyak yang panas. Untuk ide jualan kali ini multifungsi ya, bisa goreng maupun kukus cara menjualnya. Nah, goreng hingga berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan. Untuk membalikkannya 1 kali balikan aja supaya tidak gampang hancur ya. Kalau terlalu sering dibolak-balik juga hasilnya nanti kurang cantik. Jadi 1 kali balikan aja. Nah, warnanya sudah cantik dan matang sempurna seperti ini. Lalu angkat, kemudian tiriskan terlebih dahulu untuk minyaknya. Dan seperti ini hasilnya kalau yang digoreng. Lalu yang di mika adalah yang dikukus. Ini yang digoreng bisa disajikan menggunakan tambahan saus ataupun mayones, bisa juga cabai ya, cabai rawit kecil. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah tahu menjadi tahu sakura. Sebagai ide jualan multifungsi, bisa kukus maupun goreng ala aku. Selamat mencoba, terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo, assalamualaikum semua. Mumpung lagi musim mangga, yuk kita buat olahan roti tawar dan mangga. Simak videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, ini aku siapkan bahan flannya terlebih dahulu. Jadi ada mangga yang sudah aku potong dadu seperti ini, 1 buah mangga matang. Lalu ada susu UHT, kemudian tepung terigu, telur, margarin, susu kental manis, dan juga gula pasir.
Nah, kemudian akan aku campur semuanya jadi satu kecuali mangga ya. Masukkan tepung terigu, gula pasir, susu kental manis, juga masukkan untuk susu UHT-nya, lalu juga margarin, kemudian aduk hingga tercampur rata, jangan sampai ada yang bergerindil ya, supaya nanti hasil flanya itu lembut saat sudah matang. Nah, kalian bisa juga di sini saring supaya hasilnya lebih lembut. Nah, ini sudah hasilnya tidak ada yang bergerindil ya. Kemudian nyalakan api kompor dengan menggunakan api yang kecil saja, lalu masukkan juga untuk telur. Kemudian aduk cepat supaya telurnya cepat menyatu ya ke semua adonan fla, dan masak hingga kental dan meletup-letup atau kalis ya untuk tepungnya. Nah, setelah mengental dan juga kalis, kemudian diamkan terlebih dahulu hingga dingin. Baru setelah dingin akan aku masukkan untuk mangga yang sudah aku potong dadu tadi. Kenapa memasukkannya setelah dingin? Supaya mangganya itu tetap segar, tidak matang karena kena panas ya. Nah, setelah diaduk rata, demikian kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan untuk roti tawarnya, kemudian pipihkan dengan menggunakan rolling pin, agak ditekan ya supaya bisa tipis dan juga bisa melebar. Nah, di sini aku menggunakan 11 lembar roti tawar putih tanpa ada pinggirnya ya. Kalau kalian menggunakan yang pinggirnya ada coklatnya, kalian hilangkan atau bisa dipotong. Lakukan hingga semuanya roti tawar menjadi tipis. Untuk perekat ya supaya rotinya bisa nempel.
Dan akan aku baluri semua dengan menggunakan adonan baluran secara merata, dibolak-balik aja. Teflon, kemudian tambahkan atau oleskan dengan margarin kurang lebih 1 sendok makan saja ya, dan panggang untuk roti ini sebentar hingga berwarna kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Ini olahan roti tawar dengan mangga, mumpung lagi banyak mangga, musim mangga, silahkan kalian coba sebagai variasi snack untuk keluarga kita. Nah, selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, untuk bahan serta takarannya aku lampirkan di sini ya di akhir video.